Perhatikanlah cerita ini. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pria tua yang bijaksana bernama Kusho, yang merupakan pewaris terakhir dari ritual magis Buddha kuno, sebuah pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Penduduk desa yang menghadapi masalah keuangan dan dikelilingi oleh energi buruk, berpaling kepada Kusho untuk mendapatkan bimbingan dan penyembuhan. Sang guru selalu menyambut mereka dengan senyuman hangat dan mengajari mereka praktik dan teknik untuk meningkatkan keberuntungan mereka. Namun, yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa Kusho menyimpan sebuah rahasia, ritual mencuci kaki dengan cuka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Hiroshi, yang selalu bernasib buruk dalam hubungan, tidak pernah berhasil secara finansial, tidak peduli seberapa keras dia berusaha dan hal tersebut selalu membawa energi buruk baginya, memutuskan untuk mencari kebijaksanaan Kusho. Dia telah mendengar tentang penyembuhan ajaibnya dan ingin menyingkirkan nasib buruknya. Dia tiba di tempat tinggal sederhana pria tua itu, dikelilingi oleh ramuan aromatik dan mantra yang dibisikkan oleh angin. Guru Kusho menyambutnya dengan tatapan tajam dan mempersilahkannya masuk. Guru Kusho, saya datang untuk meminta bantuan Anda. Sepanjang hidup saya mengalami banyak kesialan dan hal ini membuat saya memiliki energi yang buruk dan secara emosional tenggelam. Apa yang harus saya lakukan? Hiroshi bertanya dengan cemas. Hiroshi kecil, aku tahu sebuah ritual ajaib yang digunakan nenek moyangku untuk meningkatkan keberuntungan mereka, yaitu seni kaki cuka, jawab Kusho dengan tenang. Kaki cuka, apa itu? Hiroshi bertanya dengan penasaran. Ini adalah teknik kuno yang terdiri dari membiarkan kaki Anda beristirahat di tempat yang tenang di dalam semangkuk cuka dan air. Hal ini membuat kaki menjadi rileks dan menstimulasi sirkulasi energi vital. Ini adalah latihan yang sangat sederhana namun sangat kuat. Saya akan tunjukkan kepada Anda, kata Kusho. Basuhlah kaki Anda dengan cuka dan bersiaplah untuk melihat hal-hal menakjubkan terjadi dalam hidup Anda. Anda akan merasakan lebih banyak energi, keuangan Anda akan membaik, Anda akan memiliki lebih banyak keberuntungan dan bahkan hubungan Anda akan membaik. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu kekuatan cuka yang luar biasa. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat kuno dan percaya atau tidak, cuka bukan hanya untuk saus salad. Basuhlah kaki Anda dengan cuka dan saksikan keajaiban yang terjadi dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk merasakan lebih banyak energi, melihat peningkatan dalam keuangan Anda, lebih banyak kesuksesan dan bahkan meningkatkan hubungan Anda. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang menarik, yaitu kekuatan cuka yang luar biasa. Jadi, jika Anda menyukai video seperti ini, berlanggananlah ke channel ini sekarang juga agar Anda tidak melewatkan video-video baru yang sangat bermanfaat yang kami siapkan untuk Anda. Beri komentar di bawah ini jika Anda menggunakan cuka hanya untuk saus salad, atau jika ada kegunaan lain. Sekarang saya memiliki sesuatu yang istimewa untuk Anda, sebuah latihan pemrograman ulang yang berhubungan dengan keajaiban cuka. Ingatlah bahwa ini bukan saran medis, jika Anda memiliki masalah, Anda harus menemui dokter. Hiroshi kecil, saya akan memberikan sebuah nasihat. Jika Anda menjauhi hal-hal negatif, jika Anda berhenti memberinya makan, Anda akan kehilangan kekuatannya atas diri Anda. Tentu saja, beberapa orang mungkin mencoba menjatuhkan Anda, tetapi jika Anda tidak memperhatikan mereka,
mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Itu semua tergantung di mana Anda menaruh energi Anda. Jadi, jika Anda merasa kewalahan dengan hal-hal negatif, jika ada drama di tempat kerja, jika ada orang-orang yang beracun di sekitar Anda, atau jika hidup Anda terasa berantakan, perhatikanlah. Karena saya memiliki sesuatu yang akan membantu Anda menyingkirkan getaran negatif tersebut, memusatkan perhatian dan merasa nyaman kembali. Dan percayalah, ini akan memberikan keajaiban. Pikirkan tentang hal ini Hiroshi, bumi bukan hanya sebuah batu besar di bawah kaki kita, bumi memiliki pusat yang penuh dengan kehidupan dan energi. Seperti jiwa bumi, dan energi ini bergerak melalui diri kita secara diam-diam tapi dalam. Energi ini datang kepada kita melalui kaki dan telapak tangan kita, seperti bisikan lembut. Bukankah menakjubkan mengetahui bahwa kaki kita, yang sering diabaikan, ternyata memiliki peran penting dalam hal ini? Ajaran kuno berbicara tentang bagaimana bumi dapat membantu kita sembuh ketika hidup menjadi sulit. Hanya dengan menyentuh tanah dapat membuat kita merasa lebih baik. Salah satu teknik yang selalu saya rekomendasikan adalah berjalan tanpa alas kaki, baik di pasir, di tanah atau di permukaan apapun yang terhubung langsung ke bumi. Ketika Anda melakukan itu, Anda melepaskan semua energi negatif dan Anda terhubung ke bumi. Kemudian perhatikan, karena kita akan memanfaatkan kekuatan kaki Anda, yang bersama dengan tangan Anda adalah salah satu bagian terpenting dari tubuh Anda, karena kaki Anda bersentuhan dengan tanah dan membawa energi yang signifikan. Bahkan jika Anda mendekatkan kedua tangan Anda satu sama lain, Anda akan merasakan energi tersebut. Sekarang Hiroshi muda, mari kita coba latihan sederhana untuk melihat seberapa kuat kaki Anda. Kita akan menggunakan sesuatu yang sederhana seperti cuka untuk membersihkan diri kita sendiri dan merasa lebih baik. Tapi sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk mengingatkan diri Anda bahwa Anda penting. Tulislah, "Saya diberkati" pada selembar kertas. Mengucapkannya dengan lantang akan membuat Anda merasa lebih kuat dan membawa Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Kemudian Hiroshi mengambil selembar kertas dan dengan pena sensitif milik Guru Kusho menulis, "Saya diberkati." Dan kemudian dia berkata dengan lantang, "Saya diberkati." "Itu saja Master, apa yang harus saya lakukan sekarang?" kata Hiroshi dengan perasaan tenang. "Pertama, Hiroshi muda, kita membutuhkan sebuah mangkuk atau baskom, sesuatu yang dapat digunakan untuk mencelupkan kaki Anda dengan nyaman. Jika kamu tidak punya di rumah, kamu bisa membeli sebuah wadah. Di sini, di biara kami memiliki berbagai mangkuk dengan berbagai ukuran. Untuk ritual ini kami akan mengambil yang paling besar." Kusho mengambil mangkuk itu, meletakkannya di lantai dan berkata, "Sekarang kita akan menggunakan cuka putih. Ada banyak jenis cuka, seperti cuka anggur atau cuka apel, tapi cuka putih adalah yang paling ampuh dan kuat. Cuka sari apel juga dapat digunakan karena sifat antibakterinya, tetapi yang paling efektif adalah cuka putih. Ingat, kaki Anda sangat penting, jadi kita harus memastikan kulitnya sehat. Setelah Anda menyisihkan wadah untuk merendam kaki Anda, ambil stoples, sebaiknya stoples kaca dengan penutup. Tidak perlu besar, bisa berupa toples pengalengan mentimun atau sejenisnya, tetapi yang penting adalah kaca untuk menghindari plastik atau bahan berbasis minyak bumi untuk persiapan ini. Kaca itu mulia dan itulah yang kita butuhkan. Terakhir, Hiroshi kecil,
Anda akan membutuhkan garam kasar, yaitu garam kerikil. Sejak zaman kuno, garam memiliki arti yang sangat penting bagi umat manusia. Garam adalah satu-satunya mineral yang kita konsumsi secara langsung dan telah dianggap sebagai komoditas berharga selama ribuan tahun. Filosofi Timur mengajarkan kita bahwa setiap elemen alam memiliki kekuatan energi dan getaran positifnya sendiri. Baik ajaran Buddha Zen maupun pengobatan tradisional Tiongkok mempercayai hal ini. Hiroshi mengambil sebuah wadah kaca dengan penutup dan sebotol garam kasar dari biara. Dia kemudian bertanya kepada guru Kusho, "Apa yang harus saya lakukan sekarang, guru?" Kusho menjawab, "Sekarang setelah Anda memiliki wadah kaca, Anda akan mulai dengan mengisinya hampir sampai penuh dengan cuka. Sebelum mengisinya penuh, Anda harus menambahkan sedikit lada dan garam. Kemudian, tutuplah perlahan-lahan dan kocok dengan baik. Hitunglah dari 1 sampai 10 saat Anda melakukannya. Selanjutnya, cari tempat yang tenang untuk menyembunyikan campuran tersebut. Penting untuk menjauhkannya dari cahaya, kebisingan dan variasi suhu yang besar. Bahkan, alat yang ada di dekatnya pun bisa mengganggu. Biarkan di tempat yang gelap dan aman, di mana ia bisa bekerja dengan tenang setiap hari selama seminggu." Hiroshi muda ini bersifat opsional, tetapi Anda dapat memindahkan wadah ke tempat baru setiap hari, sebaiknya pada waktu yang sama, tetapi jangan khawatir jika Anda tidak dapat mengikuti jadwal yang tepat. Yang paling penting adalah menjaga rutinitas dari waktu ke waktu. Sesuatu yang ajaib akan terjadi saat cuka bekerja secara ajaib pada lada dan garam. Saat Hiroshi mendengarkan dengan saksama kata-kata Master Kusho, rasa antisipasi dan harapan menyelimutinya. Dia merasa seolah-olah dia berada di ambang sebuah wahyu, seolah-olah setiap kata dari orang bijak tua itu menenun benang tak terlihat yang akan menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan alam semesta di sekelilingnya. Hiroshi muda menyiapkan sebuah wadah kaca berisi cuka putih, garam, dan sedikit merica. Dia meletakkannya di tempat yang sunyi dan gelap dan selama seminggu penuh, selama tinggal di biara, dia memindahkannya setiap hari pada pukul 8 malam. Di akhir 7 hari yang penuh dengan momen bersama di biara, Hiroshi bertanya langsung kepada guru Kusho, "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Kusho?" Sekarang ketika kita sudah menyiapkan wadahnya, kita harus mencari tempat yang tenang untuk bersantai, sebaiknya di alam untuk terhubung dengan ketenangan dan energi di luar. Jika tidak di alam, bisa di teras atau di dalam biara itu sendiri. Kita harus mematikan telepon, menemukan sudut yang tenang di mana tidak ada yang akan mengganggu kita dan bersiap untuk melakukan ritual yang akan saya bagikan dengan Anda sekarang. Sebelum kita melanjutkan, Anda harus memahami bahwa ada sesuatu yang sangat diperlukan jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda, jika Anda ingin memiliki kehidupan yang lebih bahagia dengan hubungan, kesehatan, dan keuangan yang lebih baik. Berlanggananlah ke saluran ini untuk mempelajari semua topik ini dan mengenal diri Anda di dalam untuk mencapai kedamaian batin yang absolut. Mari kita lanjutkan dengan ritual Hiroshi muda. Matikan ponsel, cari waktu untuk diri sendiri di mana tidak ada yang bisa mengganggu Anda dan duduklah dengan nyaman. Saya ingin Anda benar-benar nyaman, tanpa gangguan, dan saya ingin suhu tempat di mana Anda berada juga nyaman. Nyalakan musik instrumental yang menenangkan, nyalakan dupa jika ada, nyalakan lilin dan benamkan diri Anda dalam ketenangan.
Isi wadah besar yang telah kita sisihkan di awal dengan air hangat, tidak panas atau dingin, hanya suam-suam kuku. Tuangkan apa yang telah kita siapkan selama 7 hari terakhir dan campur dengan tangan Anda searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, sesuai keinginan Anda. Kemudian letakkan kedua kaki Anda di dalamnya pada saat yang sama dan ucapkan yang berikut ini semua baik-baik saja, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Cuka akan melakukan tugasnya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, dari lubuk hatiku yang paling dalam, karena aku merasa diperbarui. Ulangi kalimat ini beberapa kali saat Anda berkonsentrasi untuk merasa diperbarui. Saat Kusho menjelaskan makna di balik ritual membasuh kaki dengan cuka, Hiroshi memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, membiarkan kata-kata sang guru meresap ke dalam dirinya. Dia membayangkan dirinya terbenam di dalam air hangat, merasakan kotoran meleleh dengan setiap tetes yang menyentuh kulitnya. Saat membuka matanya, Hiroshi mendapati dirinya benar-benar tenggelam dalam momen saat ini. Dunia luar seakan memudar, meninggalkan dia dan Master Kusho di ruang abadi di mana hanya ada mereka berdua dan kekuatan transformatif dari ritual yang akan mereka lakukan. Dengan tekad yang baru, Hiroshi bersiap untuk mengikuti instruksi sang guru dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pengalaman yang akan datang. Ritual membasuh kaki dengan cuka bukan sekadar tindakan fisik, melainkan sebuah upacara sakral yang melampaui ruang dan waktu, yang menghubungkan Hiroshi dengan para leluhurnya dan kekuatan kosmik yang memandu jalannya. Setiap gerakan adalah tarian niat dan tujuan, sebuah koreografi surgawi yang mengarahkan jiwanya menuju cahaya pemenuhan dan keutuhan. Saat Hiroshi mencelupkan kakinya ke dalam campuran cuka, garam, dan merica, ia merasakan air hangat membelai kulitnya, menghilangkan ketegangan dan penyumbatan energi yang telah menghalangi kemakmuran dan kebahagiaannya. Menutup matanya, ia pasrah pada arus momen saat ini, membiarkan keajaiban ritual tersebut menyelimutinya seperti angin sepoi-sepoi yang membelai batinnya. Dalam keadaan persekutuan dengan yang ilahi ini, Hiroshi mengalami rasa kedamaian dan kepuasan yang mendalam, seakan-akan mengambang di lautan ketenangan dan ekstase. Setiap sel tubuhnya beresonansi selaras dengan alam semesta, bergetar serempak dengan melodi penciptaan yang abadi. Saat membuka matanya, Hiroshi mendapati dirinya dikelilingi oleh cahaya keemasan senja, memandikan lanskap dengan pendarannya yang hangat. Dia menyaksikan dengan takjub saat bayangan menari-nari di dinding biara, membentuk pola-pola magis yang tampaknya membisikkan rahasia kebijaksanaan dan kekuatan kuno. Pada saat pewahyuan itu, Hiroshi duduk di atas batu, merasa sangat tenang, dan berkata kepada sang guru, "Oh, Guru Kusho, saya merasa direvitalisasi dan saya merasakan kelimpahan datang kepada saya. Terima kasih banyak telah berbagi ritual ini dengan saya." Sekarang, Hiroshi, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, "Saya baru saja meletakkan kaki saya, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya merasa segar kembali?" Penting untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Ide utama dari metafisika, sebuah bidang yang mengeksplorasi konsep-konsep di luar fisik dan materi, menunjukkan bahwa rahasia untuk mencapai keinginan kita terletak pada sebuah praktik yang sederhana namun kuat, yaitu rasa syukur yang bersifat antisipatif. Dengan kata lain, untuk menarik apa yang kita inginkan ke dalam hidup kita, kita harus mulai dengan bersyukur seolah-olah kita telah menerimanya.
Gagasan ini didukung oleh para pemikir dan pembicara motivasi terkemuka, seperti Bob Proctor dan Joe Vitale, yang menekankan kekuatan rasa syukur antisipatif sebagai alat yang sangat penting untuk mewujudkan impian dan tujuan kita. Dengan mengungkapkan rasa syukur atas sesuatu yang belum terwujud, kita menyelaraskan energi dan emosi kita dengan perwujudan keinginan tersebut, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mewujudkannya. Pendekatan ini tidak hanya mendorong kita untuk mempertahankan sikap positif terhadap kehidupan, tetapi juga mengajarkan kita pelajaran berharga tentang kesabaran dan keyakinan dalam proses mencapai tujuan kita. Ketika kita bersyukur dalam antisipasi, kita mempraktikkan iman yang aktif, percaya dengan teguh akan terwujudnya impian kita, bahkan tanpa bukti fisik langsung bahwa hal itu akan terjadi. Pola pikir positif ini membantu kita mengatasi keraguan dan ketidakpastian, membuat kita tetap termotivasi dan fokus pada jalan menuju kesuksesan. Selain itu, memupuk rasa syukur membuat kita lebih sadar akan berkah yang ada dalam kehidupan kita saat ini, meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan dan kemampuan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki saat kita bekerja untuk meraih pencapaian baru, sebelum kita mulai mengejar impian dan keinginan kita. Sangatlah penting untuk berhenti sejenak dan benar-benar merasakan, jauh di dalam diri kita, apa yang ingin kita capai. Kita sering tersesat dalam rutinitas sehari-hari dan lupa untuk terhubung dengan perasaan dan aspirasi kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya menyarankan sebuah latihan yang sederhana namun ampuh. Ulangi sebuah kalimat yang beresonansi dengan apa yang Anda inginkan, tutup mata Anda dan ambil napas dalam-dalam. Tindakan sederhana ini dapat membantu Anda menciptakan hubungan yang kuat dengan batin Anda, memungkinkan perasaan tentang apa yang Anda cari untuk memenuhi seluruh keberadaan Anda, membuat Anda lebih sadar dan hadir pada tujuan sejati Anda. Dengan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, Anda mengizinkan tubuh dan pikiran Anda untuk memasuki kondisi relaksasi dan keterbukaan, yang sangat penting untuk benar-benar terhubung dengan emosi dan keinginan terdalam Anda. Bayangkan diri Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Rasakan kegembiraan, kebanggaan, dan kepuasan yang akan dihasilkannya. Visualisasi ini tidak hanya membangkitkan semangat Anda, tetapi juga mempersiapkan alam bawah sadar Anda untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang dapat mewujudkan impian tersebut. Dengan mempraktikkan latihan ini secara teratur, Anda mulai menciptakan jalur mental dan emosional yang mengarah pada realisasi tujuan Anda. Sekarang, coba pikirkan tentang kaki Anda, bagian tubuh yang sering diabaikan, namun sebenarnya memiliki kepekaan yang luar biasa. Kaki Anda penuh dengan saraf dan pembuluh darah kecil, membuatnya sangat sensitif terhadap sentuhan dan variasi lingkungan. Namun lebih dari itu, mereka menghubungkan kita dengan dunia fisik, mengambil energi dari tanah. Hubungan antara tubuh dan bumi ini merupakan sumber kekuatan dan stabilitas yang kuat. Dengan mengenali hubungan ini, Anda dapat mulai merasa lebih membumi, lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di depan, dengan kaki Anda tertanam kuat di tanah dan pikiran Anda selaras dengan keinginan Anda. Latihan yang berfokus pada napas, visualisasi dan kesadaran akan tubuh, terutama kaki, adalah cara yang efektif untuk merasa berenergi dan siap menghadapi dunia. Dengan membiarkan energi ini mengalir melalui diri Anda menjadi lebih sadar akan kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitar Anda,
lebih mampu melihat peluang dan lebih efisien dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan impian Anda. Ingatlah, langkah pertama untuk mencapai apa yang Anda inginkan dimulai dari dalam diri Anda. Dengan terhubung dengan batin Anda dan benar-benar merasakan apa yang Anda inginkan, Anda membangun fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan yang Anda impikan. Tindakan sederhana mencuci kaki dengan cuka ini melampaui kesederhanaannya yang tampak, mengungkapkan dirinya sebagai praktik yang kuat dan transformatif. Sepanjang sejarah, umat manusia telah mencari ritual dan pengobatan alami sebagai cara untuk terhubung dengan alam semesta, bumi, dan dirinya sendiri. Penggunaan cuka pada kaki hanyalah salah satu contoh di antara praktik-praktik kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah bertahan dalam ujian waktu, beradaptasi dan tetap relevan hingga hari ini. Tradisi-tradisi ini, yang berakar pada budaya di seluruh dunia, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan elemen-elemen alam dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengadopsi tindakan ini dengan fokus dan ketenangan tidak hanya merupakan bentuk perawatan diri, tetapi juga merupakan pintu gerbang menuju transformasi diri yang mendalam. Dengan melakukan ritual ini, Anda tidak hanya merawat tubuh Anda secara fisik, tetapi Anda juga memberikan ruang untuk perjalanan pengenalan diri dan hubungan spiritual. Momen introspeksi dan perawatan diri ini dapat menjadi sangat terbuka, menawarkan perspektif baru tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Praktik ini kemudian tidak hanya menjadi tindakan pemurnian fisik, tetapi juga menjadi simbol pemurnian dan pembaruan batin. Ide dan ritual seperti membasuh kaki dengan cuka merupakan benang yang dijalin ke dalam permadani kehidupan kita, menciptakan pola hubungan, penemuan, dan pemahaman yang kaya. Praktik-praktik ini mengingatkan kita bahwa, di tengah hiruk-pikuk dan kekacauan sehari-hari, ada nilai yang sangat besar pada saat-saat keheningan dan refleksi. Dengan memberikan waktu dan ruang untuk diri kita sendiri, kita mulai melihat lebih jelas siapa diri kita, apa yang kita inginkan untuk hidup kita. Perjalanan penemuan diri ini sangat penting untuk menjalani hidup yang otentik dan terpenuhi, karena mengajarkan kita untuk mendengarkan diri kita sendiri dan menghormati kebenaran kita. Saat Anda memulai perjalanan batin ini dengan praktik mencuci kaki dengan cuka, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hidup Anda sesuai dengan aspirasi terdalam Anda. Percaya pada diri sendiri adalah langkah pertama dalam perjalanan transformasi ini. Keyakinan mendasar pada nilai dan potensi diri Anda sendiri adalah kekuatan pendorong yang akan membawa Anda pada penemuan dan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Anda yakin bahwa Anda berarti, perasaan ini akan beresonansi melalui tindakan dan interaksi Anda, mempengaruhi bagaimana dunia memandang Anda. Dalam proses ini, Anda tidak hanya mengubah diri Anda sendiri, tetapi Anda juga memiliki potensi untuk secara positif memengaruhi orang-orang di sekitar Anda, menyebarkan gelombang kepositifan dan perubahan. Jika Anda menyukai videonya, silakan berlangganan ke saluran ini sekarang.